warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, siswa SMA Negeri 3 Kota Sukabumi, khususnya kelas IPS. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Dan kita akan melanjutkan ke pembahasan kita di bab 2, kompetensi dasar 3.2, yaitu tentang globalisasi serta pengaruhnya terhadap kehidupan komunitas lokal. Anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui bagaimana perkembangan zaman sekarang ini begitu canggih, begitu cepat. Tentu saja ini tidak terlepas dari bagaimana perkembangan dunia yang terjadi saat ini. Itu yang sering kita dengar tentang globalisasi, modernisasi, dan lain sebagainya. Bagaimana kita akan pelajari di dalam bab kedua berikut ini. Selamat belajar sampai tuntas di pembelajaran pada hari ini. Selamat melanjutkan. Pada bab 2 tentang globalisasi dan perubahan komunitas lokal ini, tujuan pembelajarannya bagi Anda, yang pertama, Anda memahami tentang globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di lingkungan lokal atau di komunitas lokal. Yang kedua, bisa mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul akibat globalisasi. Ya, kemudian bisa menjelaskan dampaknya dalam masyarakat. Ya, kemudian mengidentifikasi strategi bagaimana pemberdayaan komunitas lokal itu sendiri. Nah, selanjutnya bahwa globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan ini bisa kita lihat bagaimana pengertian globalisasi secara umum. Globalisasi adalah sebuah ketergantungan antara masyarakat dunia dalam hal budaya, ekonomi, dan interaksi tanpa dihalangi oleh batas negara. Jadi seolah-olah batas negara ini luntur. Demikian menurut para ahli. Nah, dalam prosesnya globalisasi ini bermula di Eropa Barat, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ini berkembang sejalan dengan terjadinya penjelajahan oleh bangsa-bangsa Eropa. Kemudian karakteristik globalisasi. Cirinya pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Jadi artinya globalisasi ini berkaitan dengan ruang dan waktu. Ya, ruang yang tadinya jauh menjadi lebih dekat, waktu yang tadinya lama menjadi lebih cepat. Itu kurang lebih demikian. Yang kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang menjadi saling bergantung. Artinya produksi dari satu negara ke negara lain ini saling ketergantungan. Jadi satu negara dengan negara lain menjadi saling tergantung ekonominya. Misalnya Indonesia bergantung kepada Jepang, Jepang tergantung kepada kita, dan lain sebagainya. Yang ketiga, terjadinya peningkatan interaksi kultural. Nah, sekarang bisa kita lihat bagaimana budaya-budaya dari luar negeri bisa kita lihat. Ini akibat dari globalisasi itu sendiri. Bagaimana budaya Eropa berkembang sejak zaman penjajahan di kita. Bahkan kita sekarang melihat bagaimana media massa berpengaruh. Bagaimana K-pop, budaya Korea, makanan-makanan berpengaruh terhadap kehidupan kita di Indonesia pada umumnya. Yang terakhir, bagaimana meningkatnya masalah bersama. Nah, seperti sekarang terjadinya pandemi global ini, tidak ada negara yang terbebas, semuanya berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa dijelaskan. Anda bisa melihat bagaimana contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya faktor pendorong globalisasi. Nah, ini diutamakan karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan. Terjadinya penemuan-penemuan, discovery, invention. Ini menyebabkan terjadinya perkembangan di berbagai sektor. Misalnya pesawat telepon, ya, kemudian merambat ke media massa yang bisa kita lihat bagaimana perkembangannya sampai sekarang mempengaruhi globalisasi. Bagaimana transportasi bisa diciptakan oleh manusia, dapat mempercepat perjalanan, mempersingkat waktu, dan lain sebagainya. Itu akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, semakin terbukanya sistem perekonomian dari negara-negara di dunia. Ini mengakibatkan terjadinya perdagangan antar berbagai negara. Sehingga kita bisa dengan mudah mendapatkan apa yang diproduksi di luar negeri, di dalam negeri. Jadilah globalisasi di dalam bidang perdagangan. Dan yang terakhir, bagaimana sekarang mengglobalnya pasar uang. Nah, bisa Anda lihat bagaimana dalam perkembangannya, misalnya mata uang asing itu bisa kita dapatkan di sini. Demikian mata uang kita juga berlaku di manapun. Ada mata uang tunggal Eropa dan lain sebagainya. Ini yang merupakan pendorong globalisasi. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Anda bisa melakukan pembelajaran sendiri di rumah dengan melihat berbagai macam perkembangan. Selanjutnya tugas Anda adalah mencari teori globalisasi di dalam berbagai sumber. Silahkan dicatat di buku Anda, kemudian dikirimkan ke dalam Google Classroom. Teori-teori itu silahkan Anda rangkum, ditulis dalam buku tulis, dikirimkan, batas waktunya sampai perjumpaan di minggu yang akan datang. Jadi 2 minggu ya anak-anak. Demikian tadi anak-anakku sekalian, pembelajaran pada bab kedua, globalisasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan komunitas lokal di bagian yang pertama. Silahkan Anda lanjutkan untuk menganalisis tugas-tugas Anda, dan kalau sudah selesai, silahkan Anda kirimkan pada Google Classroom yang biasa Anda lakukan dalam pembelajaran sosiologi. Selamat belajar, sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang, di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.